Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Sekarang kan lagi rame nih anggur teman-teman. Nah, anggur itu kan banyak banget variannya. Tapi kalau misalnya kita beli semua variannya kan akan sangat berat teman-teman, buat kantong dan budget kita nih. Jadi ada salah satu cara yang bisa mendapatkan beberapa varian dengan harga yang lebih murah. Dengan kondisi kita menggunakan adalah yang namanya entres, atau kita menggunakan metodenya grafting teman-teman. Oke, balik lagi ke grafting. Grafting itu apa sih? Grafting itu adalah suatu proses penyatuan dua varian tanaman menjadi satu varian yang baru. Kenapa namanya baru? Mungkin pemahaman teman-teman ketika kita sambung seperti ini, bagian pucuknya itu yang dianggap sebagai varian yang ini adalah yang di pucuknya, betul nggak? Tapi sebenarnya ini adalah penggabungan dua varian yang sebagai rootstock dan varian yang sebagai pucuknya atau entresnya nih sebagai pucuk. Itu kenapa disebutnya penyatuan dua varian menjadi satu varian baru. Bagian akarnya A dan bagian pucuknya adalah B. Itu. Sedangkan kalau misalnya nggak ada penyatuan begini, akar dan pucuknya adalah satu varian yang sama, jadi satu doang. Yang ini juga sama, seandainya kita ini cutting, kita tanam dan dia tumbuh, itu namanya satu varian yang sendiri, atau varian yang ini aja. Tapi kali ini kita mau penyatuan dua varian menjadi satu varian gitu. Nah, itu adalah namanya prosesnya grafting. Grafting sendiri itu ada beberapa cara teman-teman. Ada yang namanya, kalau grafting itu kan sambung pucuk. Jadi pucuk tanaman ini kan tanaman eresnya ada pucuk, itu akan kita sambungkan dengan si entresan ini, batang entresan kita akan sambung. Kemudian teknik yang kedua itu namanya okulasi. Okulasi itu adalah mata tunas diselipkan di dalam tunas yang ada di tanaman rootstocknya. Jadi misalnya teman-teman punya bonggol dan bonggolnya itu ada sisi mata tunasnya, itu dikupas atau dibuka sedikit dan digantikan dengan mata tunas yang seperti ini. Dari bat sini yang digantikan, dimasukin ke situ. Tapi itu prosesnya jauh lebih sulit. Umumnya yang bisa kita pakai itu adalah yang menggunakan entresan seperti ini aja, atau kita panggilnya adalah grafting. Nah, grafting sendiri ada dua teman-teman. Ada yang namanya cutting grafting dan ada yang namanya grafting. Cutting grafting itu apa sih? Teman-teman pasti bingung kan yang dimaksud dengan cutting grafting. Nah, cutting grafting itu adalah cuttingan yang belum keluar akar disambung dengan entresan seperti ini. Nah, kemudian baru setelah disambung, setelah digabungkan, di grafting, baru langsung ditancap. Jadi itu adalah proses grafting di mana cutting itu belum punya akar sama sekali. Itu tidak dianjurkan kecuali teman-teman punya banyak cuttingan atau banyak entres. Jadi karena kemungkinan hidupnya itu sangat kecil, sekitar 20% aja. Jadi itu tidak disarankan untuk teman-teman lakukan untuk entres yang mahal. Untuk entres mahal itu tidak dianjurkan atau tidak disarankan karena tingkat risiko kegagalannya sangat tinggi teman-teman. Lebih baik menggunakan bibit grafting atau kita bilang grafting biasa. Nah, grafting seperti ini itu kita menggunakan bibit yang sudah berakar teman-teman. Sudah berakar, akarnya udah tembus, ya kan? Jadi udah ada jaminan bahwa tanaman ini adalah bisa tumbuh. Kemudian juga dia punya pucukan sehat, tidak bermasalah, tidak kena kuman atau tidak kena apapun. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai rootstock untuk menyambung grafting. Itu. Kemudian yang kedua perlu kita siapkan adalah batang entres. Ini kalau kebanyakan menggunakannya cuma satu mata atau berapa mata. Tapi kali ini saya mau coba ada beberapa mata. 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya itu kan disungkup teman-teman. Tapi kalau saya mencoba metodenya itu adalah saya libat dengan parafilm. Jadi
kejadian yang kemarin-kemarin karena di sini hujan terus, si air ini masuk ke dalam sambungan, yang hasilnya adalah kebanyakan air dan jadi busuk di sininya, jadi lembek, dan proses penyatuannya itu gagal. Makanya kali ini saya libat semua dengan parafilm ini, baru kemudian nanti yang saya sambungkan itu saya lipat lagi dengan parafilm untuk di pucukan ini. Oke, sekarang proses kedua adalah kita harus membuat kita harus memotong ini, mengupas sedikit sampai dia ketemu kambium di dalamnya atau serat gabus yang ada di dalam dari si entres ini. Tunggu ya teman-teman. Dan selanjutnya yang perlu kita siapkan itu adalah cutter. Sebenarnya banyak yang menyarankan adalah cutter itu yang masih higienis, karena ada kemungkinan cutter kotor itu bisa membuat busuk si batang entres, bisa jadi. Tapi kali ini karena nggak ada dan keterbatasan ini, tetap saya gunakan si cutter ini. Nah, ini adalah batang entres yang saya dapatkan, itu Jubilee Nova Chow, susah namanya, tapi yang saya tahu Jubilee. Kemudian ini adalah si rootstocknya, saya pakainya adalah Red Master. Ini adalah Red Master. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah peruncingan si batang entres dulu. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini adalah batang entres yang sudah saya potong, udah saya runcingkan untuk kemudian diselipkan di pucuk dari si rootstock ini. Nah, sekarang setelah kita runcingkan seperti ini kita potong dan kita potong di tengah-tengah dari si pucukan. Tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah rootstock yang udah kita potong. Di tengah-tengahnya teman-teman bisa lihat, itu ada putih-putih, itu adalah batang gabus, teman-teman. Nah, itu nanti batang gabusnya kita potong, si pucuk ini kita potong di tengah. Batang gabusnya itu ditemukan dengan si batang gabus dari si entresan ini. Itu teman-teman. Dan usahakan juga kalau teman-teman potong ini, cari batang entres dengan ukuran pucuknya itu hampir sama ya teman-teman. Tapi tetap aja batang bawah itu atau si rootstock itu harus lebih besar daripada batang entres. Ingat ya, rootstock lebih besar daripada batang entres sedikit, tapi kalau bisa adalah sama. Jika sama, nanti ketemu batang gabusnya itu ketemu dengan batang gabus yang di entres, maka itu kemungkinan besar penyambungan berhasil akan lebih tinggi dibandingkan yang berbeda jauh ukurannya. Itu metode yang sambung pucuk, berbeda dengan yang grafting sisip. Oke, yang kali ini kita bahas adalah sambung pucuk teman-teman. Yuk kita lakukan, kita potong itu, kemudian kita masukkan. Oke teman-teman, tunggu ya. Belum melakukan pemotongan, teman-teman harus ukur dulu panjang runcingan yang kalian buat itu sebelum kalian potong di pucukan ini. Nah, itu setidaknya adalah sama dengan panjang runcingannya. Oke, kita coba ya teman-teman. Nah, ini adalah batang yang sudah kita sambung barusan. Lihat, kalau bisa sambungannya itu rapat teman-teman, besarannya juga hampir sama. Nah, setelah dari sini, ini proses yang paling sangat-sangat rentan. Ini harus benar-benar rapat, dan kemudian juga teman-teman harus yakinkan tidak ada air yang masuk ke dalam sambungan. Jika ada air masuk dalam sambungan, maka dengan sendirinya itu akan busuk teman-teman. Udah berapa kali kejadian di sini itu busuk. Oke, sekarang kita sambung ya. Terus kemudian kita libatkan pakai parafilm, dan kalau bisa itu agak sedikit lebih ketat. Oke teman-teman, tunggu ya. Nah, setelah disambungkan seperti ini, yakinkan area sambungan ini itu benar-benar kedap dari air. Jadi mengurangi resiko pembusukan teman-teman. Kalau udah seperti ini, segera simpan di tempat yang teduh, dan kalau bisa tidak terkena hujan langsung atau air langsung, dan tidak perlu disiram dulu teman-teman selama beberapa hari. Tujuannya adalah biar, karena di sini masih basah, ini kan habis disiram, biar air itu turun dan terjadi kelembapan dan memancing tunas atau si bat sini untuk pecah dan keluar tunas. Oke, sekarang kita amankan dulu tempatnya di tempat teduh. Oke teman-teman, tunggu ya. Jika proses teman-teman yang teman-teman lakukan itu berjalan dengan benar, maka
tanaman teman-teman akan sprout seperti ini nih, akan keluar seperti ini keluar bakal daun atau seperti ini teman-teman. Seperti ini. Tapi ini kan interest yang banyak orang bilang adalah interest yang bagus, buds yang gede, dan banyak juga yang tidak mau menggunakan buds yang kecil atau buds sayur. Tapi ini saya pernah coba dan itu ternyata masih bisa bertahan. Ini adalah Giant Grande menggunakan buds yang masih kecil atau interesan yang masih kecil dengan buds yang kecil juga. Ini dia. Oke, itu aja episode kali ini tentang tentang grafting atau sambung pucuk. Oke teman-teman, semoga bisa menyambungkan grafting dan kemudian bisa punya beberapa jenis varian baru untuk anggurnya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di episode lainnya. Teruslah berkebun.